Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arlen Irwane Nohai. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang renang. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. B. Sejarah renang. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan Olimpiade Athena sejak tahun 1896. Nomor renang putri dilombakan sejak Olimpiade Stockholm 1912. Pada 1902, Richard Kalt memperkenalkan renang gaya bebas. Federasi Renang Internasional dibentuk pada tahun 1908. Gaya kupu-kupu pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an. C. Gaya-gaya renang. Yang pertama, gaya bebas. Gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan secara menelukkan badan, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam gaya bebas adalah mempertahankan wajah dan pandangan mata ke depan. Yang kedua, gaya dada. Gaya renang yang satu ini sangat unik, sebab gerakan yang satu ini adalah mirip dengan cara katak berenang saat di atas air. Gaya dada merupakan teknik berenang dengan posisi seperti merangkak di permukaan air, lalu dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Gaya punggung. Teknik berenang satu ini berbanding terbalik dari gaya dada, serta gaya bebas dan cenderung lebih sulit dilakukan oleh pemula. Pada gaya punggung, posisi badan bagian depan dan wajah menghadap ke atas. Gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu juga sebagai gaya lumba-lumba atau disebut sebagai lumba-lumba. Gaya renang kupu-kupu ialah teknik renang yang dapat dari pengembangan gaya dada. Pada teknik dasar renang gaya kupu-kupu yang harus dimiliki adalah kekuatan lengan. Hal tersebut karena gaya kupu-kupu memusatkan kekuatan pada lengan. D. Manfaat renang. Ada 4 manfaat dalam renang. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Salah satu manfaat renang yang paling populer adalah menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa olahraga renang dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh dan kemampuan tubuh dalam menggunakan oksigen. Yang kedua, membangun massa otot. Berbagai gerakan dalam olahraga renang menuntut hampir seluruh otot tubuh untuk bergerak melawan tekanan di dalam air. Hal inilah yang menyebabkan berenang dapat meningkatkan kelunturan dan massa otot di dalam tubuh. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Berenang selama 1 jam dapat membakar lemak sekitar 500-650 kalori. Oleh karena itu, berenang bisa menjadi olahraga pilihan bagi yang ingin menurunkan berat badan. Yang keempat, mengurangi stres. Stres merupakan kondisi yang umum dialami oleh hampir atau semua orang
renang bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasinya. Sebab penelitian mengemukakan bahwa berenang dapat melaksanakan otot tubuh, sehingga membuat Anda lebih rileks. Berenang juga memang dapat memberikan beberapa manfaat bagi tubuh. Namun, untuk mencegah terjadinya cedera, ada beberapa hal yang perlu Anda mengetahui atau Anda perlu perhatikan sebelum melakukan olahraga renang. Di antaranya, yang pertama, menggunakan pakaian renang yang nyaman dan pas dengan tubuh. Yang kedua, pakailah kacamata renang bila perlu untuk mencegah rasa perih pada mata akibat kandungan klorin di dalam air dan kolam renang. Lakukan pemanasan sebelum memasuki kolam renang. Yang berikut, sediakan dan konsumsi air minum secara teratur di sela-sela waktu renang. Yang terakhir, akhiri sesi berenang dengan pendinginan. Nomor renang. Yang pertama, nomor renang gaya bebas. Yang pertama, gaya bebas jarak 50 meter. Yang kedua, gaya bebas jarak 100 meter. Yang ketiga, gaya bebas dengan jarak 200 meter. Gaya bebas dengan jarak 400 meter. Gaya bebas dengan jarak 800 meter. Gaya bebas dengan jarak 1500 meter. Yang berikut, gaya dada. Nomor lomba renang gaya dada adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya dada dengan jarak 100 meter. Yang kedua, gaya dada dengan jarak 200 meter. Yang ketiga, nomor gaya renang menggunakan punggung yang dilombakan sebagai berikut. Yang pertama, gaya punggung dengan jarak 100 meter, gaya punggung dengan jarak 200 meter. Gaya kupu-kupu. Yang pertama, gaya kupu-kupu dengan jarak 100 meter. Yang kedua, gaya kupu-kupu dengan jarak 200 meter. Yang berikut, teknik-teknik dasar dalam renang. Ada 4 teknik dasar dalam renang. Yang pertama, pernafasan. Salah satu keberhasilan dalam berenang, kita dapat mengatur nafas dengan baik. Pertama, berdirilah di pinggir kolam dengan rendah dan wajah Anda tetap di permukaan air. Tarik nafas melalui mulut, tahan beberapa saat dan kemudian masukkan kepala Anda ke dalam air dan hembuskan nafas Anda melalui hidung. Lakukan latihan ini secara perlahan sebanyak 10 sampai 15 kali. Setiap Anda selesai melakukan gerakan atau latihan. Yang teknik yang kedua adalah meluncur. Meluncur merupakan gerakan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Pertama-tama, turunlah dalam kolam yang dangkal dan membelakangi dinding kolam. Tempelkan salah satu telapak kaki Anda, kanan atau kiri, di dinding kolam dengan jari-jari kaki menghadap ke bawah sebagai tolakan untuk meluncur. Dorong badan melalui tolakan kaki tersebut dalam peluncuran sejauh mungkin dengan tangan sejajar di depan. Kepala diusahakan masuk dalam air hingga kuping sejajar dengan lengan tangan. Teknik dasar yang ketiga, yaitu mengembang atau mengapung. Mengembang atau mengapung terlentang dilakukan dengan cara tarik ke belakang sampai dengan kuping terendam dalam air. Renggangkan kedua tangan bentuk siku-siku, pergelangan tangan tetap lurus dan rileks, mengembang dengan tegak lurus secara vertikal. Secara vertikal paling lazim digunakan yaitu gerakan tubuh dan posisi tubuh tegak lurus di bawah permukaan air dan kepala tetap di atas permukaan air sebatas dagu. Sedangkan untuk gerakan tangan dan kaki digerakkan untuk keseimbangan agar tubuh tetap melayang di permukaan air. Teknik dasar yang keempat atau yang terakhir adalah koordinasi.
Koordinasi juga merupakan gerakan dasar yang mungkin sangat penting dalam berenang atau sikap terakhir. Jadi tanpa menciptakan koordinasi yang baik, bisa dikatakan Anda belum menguasai teknik gerakan dasar berenang. Latihan koordinasi renang adalah sebuah bentuk upaya atau latihan yang terpadu dari semua unsur gerakan yang ada pergerakan dasar renang, yaitu dimulai dari gerakan pernafasan, meluncur yang dilanjutkan dengan gerakan kaki dan lengan. Dilakukan dengan seksama sehingga terwujudlah suatu gaya renang bebas yang baik dan benar. Tujuan terpenting koordinasi ini atau dari latihan koordinasi ini adalah mengatur keseimbangan dan tenaga penggerakan atau pendorong. Kaki dan lengan tidak bekerja sendiri-sendiri. Namun, irama gerakan kaki harus sesuai atau seimbang dengan gerakan irama pada lengan. Sekian ialah hasil materi saya. Sekian dan terima kasih.